Yesus tidak pernah dipastikan lahir pada 25 Desember. Tanggal itu bukan hasil laporan sejarah, melainkan hasil keputusan teologis dan liturgis yang lahir jauh setelah masa hidupnya. Ini penting dipahami sejak awal agar kita tidak mencampur adukan antara fakta sejarah dengan tradisi perayaan. Jika kita membuka Injil, tidak satupun penulis Injil menyebutkan tanggal kelahiran Yesus. Tidak ada hari, tidak ada bulan, apalagi angka kalender. Bahkan petunjuk-petunjuk yang ada justru memberi isyarat bahwa kelahiran itu sangat kecil kemungkinannya terjadi di musim dingin. Injil Lukas menggambarkan para gembala sedang berjaga di padang rumput pada malam hari. Dalam konteks iklim Yudea, aktivitas semacam itu lebih masuk akal pada musim semi atau awal gugur, ketika cuaca relatif hangat dan ternak masih digembalakan di ruang terbuka. Akhir Desember di wilayah itu biasanya dingin dan basah, bukan kondisi ideal bagi gembala bermalam di padang. Lalu dari mana datangnya tanggal 25 Desember yang kini begitu lekat dengan perayaan Natal? Jawabannya tidak ditemukan di dalam Injil, melainkan dalam sejarah Kekaisaran Romawi. Pada masa itu, tanggal 25 Desember merupakan hari penting dalam kalender pagan Romawi. Ia bertepatan dengan perayaan Sol Invictus, kelahiran Dewa Matahari yang dianggap tak terkalahkan, dan berada dalam rentang festival Saturnalia yang sangat populer. Ketika kekristenan mulai diterima, lalu dilembagakan sebagai agama resmi, gereja menghadapi realitas sosial yang kompleks. Alih-alih membongkar tradisi lama secara frontal, strategi yang dipilih adalah memberi makna baru pada tanggal yang sudah akrab di tengah masyarakat. Hari yang semula dipersembahkan untuk matahari kemudian diisi dengan simbol kelahiran Kristus sebagai terang dunia. Di sisi lain, ada pula alasan teologis yang bersifat simbolik. Dalam tradisi gereja awal berkembang keyakinan bahwa para nabi wafat pada tanggal yang sama dengan hari konsepsinya. Yesus diyakini wafat sekitar akhir Maret. Dari asumsi teologis ini, konsepsinya dianggap terjadi pada tanggal yang sama. Jika dihitung 9 bulan sejak saat itu, maka tibalah pada 25 Desember. Pola pikir ini tidak dimaksudkan sebagai kronologi sejarah, melainkan sebagai simbol kesempurnaan ilahi dalam waktu. Faktor politik dan institusional juga tidak bisa diabaikan. Pada abad keempat Masehi, ketika gereja berada di bawah naungan kekaisaran, penyeragaman perayaan menjadi kebutuhan praktis. Roma menetapkan 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus, dan penetapan ini menyebar luas ke wilayah barat. Gereja Timur sendiri sempat merayakan kelahiran Yesus pada 6 Januari, yang kemudian dikenal sebagai Epifani. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sejak awal tidak pernah ada konsensus historis tentang tanggal kelahiran tersebut. Karena itu, kesimpulannya cukup tegas. Yesus tidak lahir pada 25 Desember dalam pengertian sejarah. Ia diperingati lahir pada tanggal itu karena pertimbangan budaya, simbolisme teologis, dan kebutuhan penyeragaman liturgi. Tanggal tersebut adalah tanggal perayaan, bukan tanggal kelahiran faktual. Menariknya, jika dibandingkan dengan Nabi Muhammad, kita melihat pendekatan yang sedikit berbeda. Kelahiran Muhammad juga tidak dicatat dengan presisi kalender modern, tetapi tradisi Islam memiliki penanda yang lebih konkret. Hari kelahirannya dikenal sebagai hari Senin, bulannya hampir disepakati sebagai Rabiul Awal, dan tahunnya dikaitkan dengan peristiwa publik besar yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Ini menunjukkan bahwa dalam sejarah agama, apa yang dirayakan seringkali tidak selalu identik dengan apa yang benar-benar tercatat secara administratif. Pada akhirnya, memahami perbedaan antara fakta sejarah dan tradisi perayaan justru membantu kita bersikap lebih jujur dan dewasa dalam membaca sejarah agama. Perayaan memiliki nilai spiritual dan simbolik, tetapi sejarah tetap perlu diletakkan di tempatnya sendiri, apa adanya, tanpa dibebani klaim yang tidak pernah ia miliki.